perjalanan menggapai satu tujuan tentu melewati banyak hal. Terkadang kita lupa dan bahkan kehilangan semangat. Beda dengan Mas Towi Sarjana Pendidikan, Kepala Desa Sungai Anak Kamal, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Momen ketika Pak Mas Towi datangi kantor PT Tera Salemba Agroniaga Integrasi yang lebih akrab disebut PT Tani yang berlokasi di Salemba, Jakarta Pusat. Kades Desa Sungai Anak Kamal, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau telah sampai di kantor. Alhamdulillah dengan selamat ya. Sehat walafiat. Bisa bertemu orang-orang hebat semuanya. Masya Allah. Amin, amin, amin. Membangun keakraban dengan komunikasi yang baik merupakan cara kami untuk mulai sinergi dan kolaborasi. Begitupun Mas Towi, sikapnya yang ramah dan membuka diri menjadi modal awal untuk membangun kepercayaan satu sama lain. Mau kemana? Kita mau ke kementerian. Semoga apa yang diimpikan oleh seluruh masyarakat dan juga program-program kementerian nanti bisa kita sandingkan di desa kita. Kenapa kami masyarakat khususnya yang di pelosok ada uji coba yang dilakukan oleh kawan-kawan itu di sana. Nanam bawang itu di pot, ditahan gambut, nyatanya hidup. Itu adanya artinya tanah gambut itu juga berpotensi besar gitu. Alhamdulillah, saya sebenarnya udah lama kepingin sowan kesini, kaitannya mewakili dari seluruh masyarakat Desa Anak Kamal. Bagaimana juga di desa saya sendiri di sana hortikultura juga berjalan, dan alhamdulillah juga kemarin ada satu kelompok itu dapat juga bantuan dari Kementerian untuk bawang merah, dan saya selaku kepala desa ini mengapresiasi sekali kepada pihak kementerian terutama untuk hortikultura di bidang bawang merah. Meranti itu sangat minim sekali petani-petani yang mengarah ke sana, padahal potensi sangat besar sekali. Mudah-mudahan bantuan nanti yang diberikan oleh kementerian untuk hortikultura di bidang bawang merahnya akan kita optimalkan. Saya apresiasi sekali Pak Kades, Pak Mas Towi dan teman-teman yang ada di Kepulauan Meranti ya. Di satu kabupaten yang berdasarkan pemetaan kami itu kebutuhan bawang merahnya masih sangat kurang. Itu ada inisiatif dari para petaninya dibimbing oleh kepala desanya yang masih muda, masih milenial ini untuk mengembangkan bawang merah. Ini tentu kami sangat appreciate dan mudah-mudahan ke depan nanti bisa terus sinergi ini bisa terus kita kembangkan untuk pengembangan bawang merah maupun sayuran-sayuran lain yang potensial di sana dalam rangka mendukung kebutuhan masyarakat di Kepulauan Meranti. Sukses terus untuk Pak Kades. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Jajarannya. Sukses. Amin. Tingkat dengan beberapa kelompok tani di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, betul yang tadi Bapak sampaikan. Di sana memang ya tahun ini 70 triliun kurun kredit usaha ya untuk pertanian atau Kementan itu posisi kemarin itu sudah 83 T realisasinya Bapak Ibu, itu sudah di atas target. apa di sini kami di sana pengembangan tasu benih, kemudian nanti ada kelapa sama nanti horti Pak. Kalau sebenarnya terus Horti, bawang merah, sama kelapa sama aren gitu Pak. Iya, jadi tadi yang Bapak sampaikan ke atas ya, kemudian kan Bapak. banyak amat nih komunitasnya. Ya, Banyak amat komunitasnya. kebetulan di sana ada kebetulan teman-teman juga ada jalan. Nah, kemudian dari Dirjen Horti kemarin ada bantuan bawang merah di sana Pak. Nah, jadi kami nanti selalu di sana pengembangannya. Siapa namanya? Dengan Anto Pak. Atau Iya. apa namanya? Perusahaan? Enggak. Dari PT Tera Salemba Agroniaga Ini. Integrasi.
Jauh dari sebelum menjadi kepala desa, Mas Towi sudah berangan untuk menjadikan lahan yang ada di desanya untuk menjadi kawasan pertanian terpadu. Desa ini swadaya. Yang kita inginkan di setiap desa adalah swadaya. Dan saya berharap ini adalah prototipe, ini adalah pilot project sehingga kabupaten atau desa lain bisa mencontoh program-program yang akan kita buat. Sehingga apa? Riau ini menjadi satu-satunya contoh program pengembangan food estate terpadu seperti yang dicanangkan Pak Jokowi. Food estate yang demikian ini yang kita bangun dengan mensinergikan antara teknologi dengan petani. Petani dengan teknologi sekarang bisa bersanding, tertimpang, Pak. Jadi jadikan petani yang berkelas, jadikan petani-petani digital, petani-petani milenial ini menjadi agenda ke depan kita. Sehingga apa? Besok para pemuda, artinya di Riau nanti tidak akan berpikir untuk kejiran, tapi bagaimana mengembangkan pertanian digitalnya itu tadi supaya dia bisa ekspor produk kejiran gitu loh ke Malaysia. Sebelum kami datang, sudah ada beberapa tim yang membawa program ke desa Sungai Anak Kamal. Tapi kami tidak datang membawa program. Sejatinya kami datang untuk memperkuat program yang direncanakan Mas Towi dan rekan-rekan. Kami hadir hanya sebagian kecil bagian pendorong kekuatan finansial untuk mulai membangun sebuah kawasan pertanian terpadu, peternakan terpadu, industri terpadu. Ini bukan hal yang mudah bagi kami. Sejak pertemuan di akhir November 2021, kami terus bekerja keras dalam pembuatan feasibility study dan prospektus perhitungan investasi yang akan dibangun di Desa Sungai Anak Kamal. Film dokumenter ini adalah bagian dari perjalanan Mas Towi dalam mewujudkan mimpinya. Mimpi yang dibeli dengan pengorbanan yang gigih. Mimpi yang menjadi nyata dibangun dengan kebersamaan, gotong royong sesuai dengan sila Pancasila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di mana satu titik lokasi atau kawasan yang dibangun oleh andil putra-putri bangsa Indonesia dari seluruh Indonesia melalui sebuah pola, melalui sebuah keyakinan yang tumbuh dari nurani kemanusiaan sebagai manusia seutuhnya. Sejalan dengan cita-cita besar Presiden TANI Indonesia, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Tatang Zainuddin dalam mewujudkan Indonesia swasembada, Indonesia berdaulat pangan. Ini juga menjadi persoalan penting kaitannya dengan tanah-tanah yang ada. Nah, makanya kemarin saya sampaikan juga kepada masyarakat. Saya yakin yakinnya ketika kita punya lahan, kita maksimalkan, ya desa kita akan terbangun. Nah, ini cerita bahwa kita dilahirkan di sini itu tumpah darah kita. Kita juga punya hak untuk mengelola tanah itu. Nah, itu masalahnya. Iya. Jadi bagaimana nanti mengolahnya itu tinggal teknis. Bagaimana yang paling terpenting kalau bagi kita, saya mewakili masyarakat adalah ya sinergi di antara semua lini ke sana. Ya, yang penting tanah itu adalah jelas, ya toh. Ya. Saya hanya nggak tahu lah masalah tanah itu tanah rakyat yang tidak bisa diberdayakan, kan kasihan rakyat. Ya, mari kita berdayakan, kita olah. Keuntungannya adalah sebesar-besarnya untuk rakyat, kan gitu. Dimana sekarang karena desa ini desa baru kan, daripada pemekaran yang disebut katanya desa, kamu bilang barusan kepala desa bagi kepala desa dan desa tertinggal di negara Republik Indonesia ini, mudah-mudahan saya bisa membalikan nanti. Amin. Ya, bahwa desamu adalah desa terdepan. Amin. Dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Sekarang dinilai itu yang maju itu bagaimana kalau rakyatnya bisa hidup sejahtera, bukan pembangunannya. Tapi saya berusaha untuk membantu rakyat di situ. Ya, mudah-mudahan semuanya niat baik kita semua bisa terwujud. Amin. Karena itulah suatu kepala desa yang bisa ya membangun, istilahnya membangun desanya dalam artian mensejahterakan rakyatnya, itu kepala desa yang benar. Itu anggaran yang ada, yang sedikit itu dari pemerintah, ya disesuaikan dengan porsinya. Jangan sampai anggaran itu ada yang minta itulah, uang jago lah, uang pengamanan lah, nggak ada itu. Semuanya sudah sesuai dengan porsi. Insya Allah nanti saya akan datang ke mana? Desa Sungai Anak Kamal, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti, Desa Sungai Anak Kamal. Desa Sungai Anak Kamal. Iya, tepatnya kalau di Pulau Padang.
Pulau Padang. Ya, Jadi kurang lebih kalau dengan nyebrang sebagainya dari Pekanbaru 5 jam lah ya. insya Allah sampai. Nah, kalau nanti saya tidur di situ nggak usah itu, saya di rumah penduduk aja. Biarpun di rumah kepala desa aja. Siap, kita udah Jadi, nyiapin. kalau malam saya di situ, jangan saya diberikan waktu untuk tidur leha-leha. Tapi malam pun juga para pemuda, para petani kumpulkan di situ. Biarpun saya tidur di balai-balai, ya, untung-untungan balai-balai lah, cukup aja dengan pakai tikar, ada bantalnya, saya tidurkan, ngopi. Kamu bilang tadi goreng singkong, goreng ubi, apa tadi? Sagu. Nah, saya kan juga di Papua juga lama juga, makanya juga sagu. Saya harus menyesuaikan. Ya, gitu. Ya saya senang lah kalau dengan masyarakat, kalau dengan apa orang-orang gede itu ya biasa-biasa aja lah, nggak ada kebanggaan. Tapi kalau dengan rakyat kecil di kampung, di gunung dan sebagainya, itulah satu kebahagiaan hidup saya, bisa berbagi. Ya minimal lah saya memberikan satu jalan untuk mereka. Ya, itu saya kira. Tugas kita di sini adalah mengelola para investor, sen demi sen kita kumpulkan untuk kita berikan kepada teman-teman yang ada di Sungai Anak Kamal Petani. Nah, tinggal bagaimana mekanismenya, tentunya ini kompetensinya sudah Pak Tani selaku farm manager. Jadi, Tinggal pekerjaannya juga sih, karena beda sih, lahan gambut, di sana juga ada kayu-kayu kecil, harusnya kan dibersihin semuanya. Nah biasanya kita masih tenaga manual, akhirnya pakai rapat parang, banyak semak-semaknya harus dibersihin dulu, kita berikan dulu, kan pola bakar nggak boleh. Nah konsep kita di sana menanam tanpa bakar. ini PT Tani sebenarnya lagi PKL. Saya butuh itu, betul orang-orang, 4 atau 5 orang betul-betul Pak Kades bisa atur di 24 jam. Kalau Pak Kades jamin itu, saya yakin itu berhasil. Oke, siap. Peranan pemikiran Nusantara Holding diterapkan dalam mega project yang sedang dibangun dan menjadikan Desa Sungai Anak Kamal sebagai prototipe kawasan khusus dengan mengedepankan pola gotong royong sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdiri tegak dengan kebersamaan, permusyawaratan satu tujuan, konsep ekonomi baru P4, Public Private Partnership for People. People di sini adalah petani langsung, peternak langsung, nelayan langsung, pengusaha perkebunan langsung, dan penggerak industri kecil menengah. Lebih dari 1.000 hektar Mastowi sediakan lahan untuk dibangun. Namun tetap, kami sepakat untuk mulai dari 1 hektar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya sudah sampai ke Monas, Jakarta. Harapan ke depan mudah-mudahan dengan hadirnya saya ke Jakarta ini bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan kita di sini, khususnya PT Tani Indonesia. Ya, mudah-mudahan semangat saya hari ini juga memberikan semangat kepada masyarakat kita yang ada di Desa Sungai Anak Kamal. Kita akan memaksimalkan lahan-lahan tidur yang ada di sana untuk pertanian perkebunan terpadu. Dari masyarakat sendiri di sana, bagaimana dengan adanya lahan-lahan yang ada saat ini bisa dikelola dengan baik, ekonomi masyarakat kita bisa meningkat. Dan saya selaku kepala desa tentunya harus sama-sama berkolaborasi dengan pihak manapun. Intinya lahan milik masyarakat ini bisa terkelola baik dan hasilnya untuk masyarakat.